Bapak Ibu yang saya hormati, berikut akan saya sampaikan laporan hasil penelitian dasar tahun 2022 dengan judul Pengembangan Alat Infiltrasi Buatan untuk Mereduksi Limpasan Permukaan di Lahan Permukiman Kota. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah terjadinya alih fungsi lahan dari daerah resapan menjadi daerah pemukiman. Perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan parameter tanah di antara misalnya kepada tanah, porositas tanah, struktur tanah, dan tekstur tanah. Dampak dari perubahan ini menyebabkan terjadinya siklus air itu menjadi terganggu karena dapat menjadi pemicu meningkatnya aliran permukaan. Nah, untuk mengurangi volume aliran permukaan itu dapat ditanggulangi dengan cara meningkatkan laju infiltrasi dan kapasitas infiltrasi. Salah satu upaya untuk mengurangi volume aliran permukaan di daerah perkotaan adalah dengan membuat alat infiltrasi. Dalam siklus air, posisi dari alat infiltrasi buatan itu adalah seperti gambar berikut ini, di mana alat infiltrasi buatan itu dari kurva ini atau dari gambar ini itu terjadi setelah hujan, kemudian menjadi infiltrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengembangan alat infiltrasi buatan dalam mereduksi limpasan permukaan di lahan permukiman kota. Diharapkan manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu alat infiltrasi buatan sebagai alternatif dalam perencanaan drainase di kawasan pemukiman, terutama dalam mengurangi dampak dari limpasan permukaan yang terjadi. Dari beberapa literatur yang ada, alat infiltrasi buatan telah lama dikembangkan semenjak tahun 1978, yaitu berupa jaring-jaring pipa yang dipasang di pemukiman, kemudian ada sumur resapan, dan kemudian ada galeri infiltrasi, kemudian ada bak berpori, kemudian ada juga namanya kolam resapan, pare infiltrasi, dan untuk yang lebih besarnya itu kita sebut sebagai lubang sumur bor, kemudian ada sumur dalam. Semuanya ini adalah alat infiltrasi yang telah dikembangkan, terutama dimanfaatkan untuk kawasan-kawasan untuk mengurangi aliran permukaan yang terjadi. Nah, untuk daerah pemukiman di mana karakteristik tanahnya adalah sebagai berikut, yaitu tanah biasanya dalam kawasan pemukiman itu merupakan tanah timbunan pilihan yang gunanya adalah untuk meningkatkan daya dukung tanah supaya tahan untuk menahan beban bangunan di atasnya. Kemudian ciri dari lahan pemukiman adalah lahan yang sangat sempit, kemudian tanahnya ada permeabel, padat, dan untuk mendapatkan daya dukung tanah yang tinggi sehingga pengaruh air akan sangat kecil pada tanah untuk daya dukung yang sangat tersebut. Ini adalah metode penelitian yang dikembangkan, yaitu penelitian dikembangkan di sini adalah penelitian berupa penelitian pengembangan, di mana pengembangan produk berupa alat berbasis penelitian yang terdiri dari pendefinisian, perencanaan, pengembangan, dan penerapan. Langkah pertama dari metode penelitian adalah berupa studi literatur, yaitu mereview hasil pengujian alat infiltrasi yang sudah ada, yaitu di laboratorium, kemudian melakukan kajian literatur tambahan dan terbaru, lalu setelah itu pembuatan alat infiltrasi buatan berdasarkan data-data yang telah dilakukan, kemudian dari situ dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ada 3, yang pertama adalah data tekstur tanah, kemudian infiltrasi dengan menggunakan alat double ring infiltrometer, kemudian infiltrasi dengan alat infiltrasi buatan. Dari data tersebut lalu dilakukan analisis data berupa laju infiltrasi, kapasitas infiltrasi, dan infiltrasi kumulatif. Berdasarkan dari analisis data tersebut dilakukan pembahasan. Pembahasannya adalah berupa volume infiltrasi yang dihasilkan dari masing-masing data yang digunakan, baik menggunakan double ring infiltrometer maupun infiltrasi yang digunakan menggunakan alat infiltrasi buatan. Lalu mencari hubungan antara laju infiltrasi, intensitas hujan, dan aliran permukaan atau limpasan permukaan. Dengan pembahasan ini diharapkan nanti terjadinya pengurangan limpasan permukaan yang terjadi dengan sebuah alat prototip infiltrasi buatan. Berdasarkan literatur yang ada, dalam penelitian ini mengambil atau memodifikasi dari alat infiltrasi yang sudah dikembangkan, yaitu yang pertama berupa galeri infiltrasi, yang kedua adalah sumur resapan, yang ketiga adalah bak berpori, dan yang keempat
adalah parit infiltrasi. Dari keempat alat infiltrasi yang sudah dikembangkan, makalah muncul modifikasi alat infiltrasi buatan yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan yang dapat diterapkan di lahan pemukiman perkotaan, yaitu sebuah alat infiltrasi buatan berupa lubang galian tanah dengan bentuk bujur sangkar dengan ukuran 50 x 50 cm, kedalaman 100 cm, kemudian pada dinding dan atas daripada lubang itu dipasang geotekstil non-woven yang tujuannya adalah untuk mengurangi penetrasi dari sedimen maupun aliran permukaan yang ada di atasnya ini. Lalu pada bagian tengah lubang atau pada bagian tengah daripada alat infiltrasi tersebut itu dipasang pipa PVC 4 inci yang diberi lubang dengan diameter 12 inci. Kemudian di sekelilingnya dipasang batu sulit dengan ukuran 2/3 atau dengan ukuran 20-30 mm. Sementara pada pangkal pipa di sini dipasang sebuah pipa vertikal, sebuah pipa horizontal maksud saya, dengan tujuan adalah untuk mengalirkan aliran limpasan dari alat infiltrasi tersebut menuju ke saluran drainase yang ada. Langkah pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan, ada dua data utama yang dicari dalam penelitian ini. Yang pertama adalah infiltrasi dengan menggunakan double ring infiltrometer atau infiltrasi tanpa infiltrasi buatan. Yang kedua adalah infiltrasi dengan alat infiltrasi buatan. Dari kedua data ini, itu akan menghasilkan analisis berupa laju infiltrasi, kapasitas infiltrasi, dan infiltrasi kumulatif. Selanjutnya dilakukan analisis berupa volume infiltrasi yang dapat diresapkan ke dalam tanah sehingga bisa menghasilkan penurunan limpasan permukaan yang terjadi. Berikut ini adalah hasil analisis yang telah dilakukan. Yang pertama adalah laju infiltrasi dan kapasitas infiltrasi tanpa infiltrasi buatan. Dari 5 lokasi yang telah dilakukan pengujian, masing-masing lokasi itu dilakukan pengujian menggunakan double ring infiltrometer sebanyak 3 kali pengujian. Dari hasil pengujian tersebut lalu dilakukan analisis. Dari analisis tersebut diperoleh suatu nilai. Yang pertama adalah laju infiltrasi konstan atau FC itu diperoleh sebesar 2,07 cm per jam. Hasil ini menurut klasifikasi tergolong kategori lambat. Kemudian berdasarkan klasifikasi daerah resapannya, maka nilai 2,07 cm per jam itu akan menghasilkan resapan hanya sebesar 150.000 m3 per jam per kilometer bujur sangkarnya. Sementara untuk kapasitas infiltrasi rata-rata itu hanya sebesar 2,53 cm per jam. Nah, ini masuk kategori sebagai kapasitas infiltrasi sangat rendah, yaitu antara 1 sampai 5 cm per jam. Sementara untuk hasil pengujian dan penelitian untuk laju infiltrasi dan kapasitas infiltrasi dengan menggunakan alat infiltrasi yang telah dikembangkan, itu mampu menghasilkan nilai kapasitas infiltrasi rata-rata sebesar 132,83 cm per jam. Atau berdasarkan klasifikasinya, itu termasuk kategori kapasitas infiltrasi yang cepat, yaitu sekitar 127 sampai 254 cm per jam. Ditinjau dari infiltrasi kumulatif, yang pertama ini adalah infiltrasi kumulatif menggunakan double ring infiltrometer atau tanpa alat infiltrasi buatan. Di sini diperoleh nilai rata-rata sebesar 11,42 cm. Sementara infiltrasi kumulatif dengan menggunakan alat infiltrasi buatan itu mampu menghasilkan rata-rata sebesar 225,64 cm. Kesimpulannya adalah, kalau kita lihat dari gambar ini, untuk lapisan atas di mana infiltrasi terjadi, itu memberikan hasil laju infiltrasi konstan yang sangat kecil, kemudian kapasitas infiltrasi juga sangat rendah, kemudian infiltrasi kumulatif juga sangat rendah. Sementara apabila kita menggunakan alat infiltrasi buatan, maka kapasitas infiltrasi itu meningkat, yaitu menjadi kategorinya menjadi cepat, kemudian infiltrasi kumulatifnya dapat mencapai 225,64
cm. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanya hasil pengukuran dan analisis infiltrasi laju infiltrasi konstan dengan menggunakan double ring infiltrometer hanya mampu menghasilkan 2,07 cm per jam atau kategori sangat lambat dan kapasitas infiltrasi rata-rata sebesar 2,53 cm per jam atau sangat rendah. Maka ditinjau dari volume air yang dapat diresapkan untuk nilai laju infiltrasi dan kapasitas yang sebesar ini, maka hanya mampu meresapkan air maksimum hanya sebesar 150.000 meter kubik per jam per kilometer persegi. Sementara apabila menggunakan alat infiltrasi buatan, maka kapasitas infiltrasi rata-rata akan meningkat atau kategorinya menjadi cepat dengan menghasilkan sebesar 132,83 cm per jam atau 2,214 cm per menit. Nah, ini kategorinya adalah sangat tinggi. Nah, nilai-nilai ini kalau kita tinjau berdasarkan volume air yang mampu diresapkan, maka air yang mampu diresapkan ke dalam tanah itu mencapai 1.050.000 meter kubik per jam per kilometer persegi. Dengan demikian, dengan menggunakan alat infiltrasi buatan ini, maka limpasan permukaan dapat dikurangi. Demikian presentasi hasil penelitian dasar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.